Hai, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya Putri Tajang. Kali ini saya akan membuat cemilan sederhana lagi berbahan dasar pisang. Nah, kalau sebelumnya kita buat yang manis-manis, lain halnya dengan sekarang ya, kita akan membuat yang versi gurihnya. Nah, kali ini saya membuat godok pisang, tapi saya sandingkan dengan sambal terasi. Dan rasanya nggak kalah enak ya dengan versi yang manisnya. Nah, buat teman-teman yang penasaran bagaimana cara membuatnya, yuk simak videonya hingga selesai. Sekarang kita langsung saja ya ke bahan-bahannya. Untuk bahan pertama di sini saya gunakan 5 buah pisang lilin. Nah, ini kulitnya kehitaman ya, tapi untuk dalamnya itu masih bagus. Dan sekarang kita langsung saja untuk buka kulit pisangnya ya. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri hasilnya masih bagus ya untuk pisangnya. Nah, setelah dikupas, lanjut ini akan kita potong-potong. Saya akan membuat potongan kecil. Dan cara memotongnya cukup simpel. Pertama kita bagi menjadi 4 bagian. Lanjut ini kita potong-potong seperti ini ya. Untuk lebih jelasnya teman-teman bisa perhatikan pada videonya. Nah, ini kita potong sampai semuanya selesai ya. Dan jika sudah, selanjutnya akan saya tambahkan dengan sedikit baking powder dan juga sedikit garam. Lanjut saya tambahkan dengan 3 sendok makan gula pasir atau sesuai selera. Dan jika sudah, selanjutnya saya akan menambahkannya dengan sedikit air. Untuk banyaknya ini kita kira-kirakan saja ya, jangan terlalu banyak. Nah, ini saya aduk-aduk terlebih dahulu agar baking powdernya tadi bisa larut ya bersama dengan garamnya. Nah, jika sudah di sini akan saya tambahkan dengan 15 sendok makan tepung terigu. Ini akan kita masukkan secara bertahap ya. Nah, kita aduk-aduk rata kembali. Untuk penambahan tepungnya ini jangan terlalu banyak ya teman-teman, atau teksturnya nanti akan mengeras jika sudah digoreng dan aroma pisangnya akan kurang terasa ya. Tapi balik lagi ya, sesuai selera. Nah, ini lanjut saya masukin tepungnya lagi. Nah, sekarang kita akan aduk-aduk rata. Nah, teksturnya seperti ini ya. Jika dirasa terlalu padat, teman-teman boleh menambahkannya lagi dengan sedikit air. Saya rasa teman-teman pasti pernah membuatnya di rumah ya. Apalagi buat pecinta kue jadul ataupun kue tradisional, pasti pernah membuat resep ini di rumah ya. Hanya saja mungkin caranya sedikit berbeda dengan yang saya lakukan. Nah, ini adonannya sudah siap. Selanjutnya boleh kita goreng di minyak yang sudah kita panaskan. Langsung saja ya kita ambil 1 sendok seperti ini. Nah, untuk bentuknya biarkan seperti ini ya, tidak beraturan. Nah, ini akan kita masukkan beberapa dulu. Dan untuk pengapiannya gunakan api sedang cenderung kecil. Kalau gunakan api terlalu besar nanti adonannya ini akan mudah gosong ya. Sedangkan untuk di dalamnya itu masih mentah atau bisa dikatakan tidak matang dengan sempurna ya. Nah, jika ada yang sudah kecoklatan seperti ini boleh kita balik ya, seperti ini yang saya lakukan. Nah, ini warnanya sudah sangat cantik ya teman-teman, golden brown gitu. Nah, selanjutnya bisa kita tunggu sampai seluruh sisinya ini matang dengan sempurna. Nah, seperti ini teman-teman bisa perhatikan pada videonya. Warnanya ini sangat cantik ya, sangat menggoda. Nah, sekarang boleh kita angkat, kemudian kita tiriskan minyaknya. Ini akan kita angkat semua gorengan yang sudah matang ya teman-teman. Untuk jenis pisangnya teman-teman boleh ganti pakai pisang kepok ataupun pisang raja. Tapi kalau punya pisang lilin sebaiknya pakai pisang lilin ya. Aromanya akan semakin enak. Nah, di sini saya tidak menggoreng semua adonannya ya teman-teman. Untuk sisanya itu bisa kita simpan ke dalam kulkas, bisa tahan 1 hingga 2 hari. Jadi jika dibutuhkan boleh digoreng kembali ya teman-teman. Nah, ini dia hasilnya setelah digoreng.
Dan ini untuk sisanya masih ada, ini langsung saja akan kita sisihkan, kita simpan ke dalam kulkas ya. Sekarang kita akan lanjut membuat sambelnya ya. Untuk bahan sambalnya cukup sederhana. Di sini saya hanya menggunakan 3 buah tomat dan beberapa buah cabai rawit. Nah, di sini juga ada terasi. Nanti kita gunakan sedikit saja ya. Pertama kita akan masukkan cabainya terlebih dahulu. Lanjut di sini kan saya tambahkan sedikit garam dan sedikit penyedap. Untuk tingkat kepedasannya boleh disesuaikan selera ya. Nah, ini untuk terasinya di sini akan kita pakai sedikit saja seperti ini, sudah cukup. Untuk tomatnya sebelumnya akan saya iris-iris terlebih dahulu ya, agar mudah untuk dihaluskan, untuk dicobek ya maksud saya. Nah, hasilnya seperti ini, langsung saja akan kita pindahkan ke cobekannya. Ini langsung saja akan kita ulek seperti ini. Nah, cara menguleknya tidak usah terlalu halus ya teman-teman. Dan untuk teman-teman yang tidak suka sambal terasi itu mentah, untuk tomatnya boleh digoreng terlebih dahulu ya, atau dibakar. Nah, ini sepertinya sudah cukup. Nah, ini dia sambalnya sudah jadi ya teman-teman. Selanjutnya boleh kita hidangkan. Dan ini dia godok pisang dengan sambal terasi kita sudah jadi. Rasanya nggak kalah enak ya dengan versi manisnya. Teman-teman harus cobain resepnya di rumah ya. Semoga kalian suka. Nah, di sini akan saya cobain terlebih dahulu ya. Ini godok pisangnya, selanjutnya boleh kita lihat dalamnya seperti apa. Nah, ini potongan pisangnya masih terlihat ya. Langsung saja kita cocol ke sambalnya seperti ini. Ini rasanya sangat enak. Meskipun di sebagian orang mungkin menganggapnya ini aneh ya, tapi di Sulawesi ini hal biasa. Jika makan pisang goreng ataupun godok pisang dengan sambal itu hal biasa ya. Nah, buat teman-teman di rumah jangan lupa untuk cobain resepnya ya. Semoga kalian suka. Kali ini saya akan membuat cemilan sederhana buat keluarga di rumah berbahan dasar pisang. Yang pastinya ini sangat enak. Cara buatnya mudah serta bahannya juga sangat ekonomis. Nah, buat teman-teman yang penasaran bagaimana cara membuatnya, yuk simak videonya hingga selesai. Sekarang kita langsung saja ya ke bahan-bahannya. Untuk bahan utamanya di sini saya gunakan 10 buah pisang lilin. Ini pisangnya sudah kematangan. Lanjut di sini juga ada keju, ini sudah saya parut. Untuk banyaknya ini kira-kira aja ya teman-teman, sesuai selera. Kemudian ada gula merah, untuk beratnya ini kurang lebih 100 gram atau lebih. Nah, kebetulan di rumah tidak ada timbangannya teman-teman, jadi untuk beratnya itu saya kira-kira aja. Lanjut untuk tepungnya, di sini saya pakai 15 sendok makan tepung terigu. Dan sekarang kita lanjut ya ke cara pembuatannya. Nah, langkah pertama di sini akan saya kupas terlebih dahulu kulit pisangnya. Untuk pisangnya teman-teman boleh ganti ya, pakai pisang kepok ataupun pisang raja. Nah, ternyata pisangnya ini masih bagus ya teman-teman, meskipun tadi kulitnya sudah berwarna hitam, tapi untuk isiannya ini masih bagus. Teman-teman bisa lihat pada videonya. Nah, ini akan saya belah menjadi 4 bagian, kemudian akan saya potong-potong kecil. Untuk lebih jelasnya teman-teman boleh perhatikan pada videonya ya. Sambil memotong pisangnya, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang selalu setia menonton video kami. Semoga kalian suka ya dengan resep-resep dari kami, dan semoga resep kali ini bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi cemilan kalian di rumah untuk hari ini. Dan untuk teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa dukungannya ya, dengan cara like, komen, dan juga subscribe, serta bagikan video ini agar lebih bermanfaat.
Dan sekarang kita kembali lagi ya ke pisangnya. Ini masih dalam pemotongan. Nah, ini adalah pisang yang terakhir. Nah, seperti ini hasilnya ya. Selanjutnya akan saya tambahkan dengan sedikit garam. Kemudian untuk gulanya ini boleh kita masukkan. Untuk penambahan gulanya ini boleh disesuaikan dengan selera ya teman-teman, untuk tingkat kemanisannya. Karena pisangnya sendiri ini sudah mengandung manis, jadi usahakan gulanya tidak usah terlalu banyak ya. Lanjut akan saya tambahkan juga dengan keju yang sudah kita parut sebelumnya. Selanjutnya akan saya tambahkan dengan sedikit air. Untuk banyaknya kurang lebih ini 50 ml atau lebih ya. Nah, akan saya aduk-aduk rata kembali adonan pisangnya. Nah, jika sudah, kita boleh masukkan tepung terigu yang sudah kita siapkan sebelumnya. Untuk penambahan tepungnya ini boleh disesuaikan dengan konsistensi yang akan kita inginkan. Nah, karena semakin banyak tepungnya akan semakin keras juga nanti hasilnya ya setelah digoreng. Nah, jadi di video kali ini saya akan membuat godok pisang ya teman-teman. Kalau biasanya saya pakai gula pasir, tapi kali ini saya menggunakan gula merah. Dan ditambah lagi dengan keju parut, pastinya rasanya semakin enak ya. Nah, untuk tekstur adonannya seperti ini ya, lumayan padat. Jika teman-teman tidak suka terlalu padat atau nanti hasilnya keras, teman-teman boleh menambahkannya dengan sedikit air ya. Untuk pecinta kue tradisional pastinya pernah melakukan atau membuat resep ini di rumah ya. Nah, ini adonannya sudah siap. Selanjutnya boleh kita goreng di minyak yang sudah kita panaskan. Untuk membentuknya cukup pakai sendok seperti ini ya. Ini langsung saja akan saya masukkan ke dalam wajan yang sudah berisi minyak panas. Kita akan masukkan beberapa sendok dulu ya. Saat menggoreng kue ini gunakan api sedang saja ya teman-teman. Jangan gunakan api besar atau kue godoknya ini akan cepat gosong sementara di dalamnya itu masih mentah ya. Jangan lupa untuk membolak-balikkan adonannya ya teman-teman. Jika warnanya sudah kuning kecoklatan seperti ini. Nah, ini kita bolak-balikkan semua adonannya agar bisa matang merata ya untuk sisi sebelahnya lagi. Nah, sementara untuk godok yang sudah matang ini boleh kita angkat, kemudian kita tiriskan. Dan ini dia hasilnya. Warnanya sangat cantik ya teman-teman. Nah, kita lanjut untuk menggoreng sisanya ya. Lakukan hal yang sama seperti tadi. Untuk satu resep tadi ini muat untuk 3 kali penggorengan ya, tapi kali ini saya hanya menggorengnya 2 kali. Untuk sisanya ini boleh kita simpan ke dalam kulkas, bisa tahan 1 hingga 2 hari ya. Nah, ini akan kita tunggu sampai kue godoknya ini matang, kemudian boleh kita angkat dan tiriskan lagi. Dan jika sudah, ini dia hasilnya. Warnanya ini sangat cantik ya. Nah, seperti ini hasilnya. Ini perpaduan rasa yang sangat enak antara pisang, keju, dan juga gula merah. Kalian harus cobain resepnya di rumah ya. Semoga kalian suka. Ini sangat cocok dijadikan cemilan di pagi hari sebagai sarapan. Teman ngeteh ataupun ngopi pastinya sangat enak ya. Sekian dulu untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.